Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Renai-Flops episode ke-10. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi berikut pembahasannya, so let's go. Di awal kita diperlihatkan Asahi yang saat ini akan login ke dunia virtual dengan tujuan untuk menyadarkan Aoi dengan bantuan Yoshino. Lalu sesampainya Asahi di gerbang dunia virtual, di sini yang membuat Asahi cukup terkejut karena ternyata Loverin yang selama ini ia temui saat di dunia virtual rupanya adalah sebuah avatar yang sengaja dibuat Yoshino untuk memonitor Asahi. Selain itu, rupanya jalan masuk menuju ke dunia virtual saat ini telah sepenuhnya diblokir, sehingga membuat Asahi dan Yoshino pun tidak bisa masuk ke dunia tersebut. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba muncul semacam kupu-kupu misterius yang seolah-olah sedang memberi petunjuk kepada Asahi. Dan benar saja, saat Asahi mengikuti kupu-kupu tersebut, rupanya kupu-kupu itu mengarah ke salah satu akses yang sepertinya bisa dimasuki Asahi. Lalu, saat Asahi menyentuh akses tersebut, akhirnya Asahi benar-benar bisa masuk ke dunia virtual bersama Yoshino. Dan agar lebih nyaman, di sini Yoshino mengganti avatarnya menjadi Yoshio. Lalu tak lama setelah itu, dengan kondisi mereka yang tanpa busana, tiba-tiba mereka didatangi robot dan anjing NPC yang sepertinya telah diprogram untuk mengeluarkan hal apapun yang berasal dari luar. Lalu, di saat mereka yang tengah terpojok karena NPC tersebut, tiba-tiba Asahi mendengar suara yang memanggil dirinya dari arah kolam. Dan tanpa pikir panjang, Asahi dan juga Yoshino pun langsung melompat ke kolam tersebut agar mereka bisa menyelamatkan diri dari NPC tadi. Dan yang mengejutkan, ternyata kolam tersebut terhubung langsung ke replika kamar Asahi yang ada di dunia virtual. Selain itu, rupanya orang yang memanggil nama Asahi tadi sebenarnya adalah harem Asahi yang saat itu merasakan keberadaan Asahi di dunia tersebut. Lalu agar lebih leluasa dalam bergerak, saat ini Yoshino pun mengganti wujudnya menjadi Gomu. Dan di sini sepertinya keempat harem Asahi terlihat cukup senang karena akhirnya mereka bisa bertemu lagi dengan Asahi. Lalu selang beberapa saat, ketika Yoshino menjelaskan tentang keadaan Aoi kepada harem Asahi, rupanya mereka juga telah menyadari bahwa saat ini data dari Ai yang berada dalam tubuh Aoi lah yang menyebabkan kekacauan kali ini. Hal ini dikarenakan mereka juga sama-sama memiliki data dari Ai, sehingga mereka sedikit tahu tentang keadaan Aoi. Dan di sini Yoshino juga menjelaskan bahwa dalam dunia virtual tersebut, selain terdapat sistem logout paksa pada suatu karakter yang membuat Yoshino merasa cukup cemas karena nantinya Aoi akan mengaktifkan program penghapusan data secara permanen yang awalnya memang dibuat oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, Asahi yang berasal dari dunia nyata akan ditugaskan untuk mengatasi Aoi. Lalu, setelah Amelia menemukan lokasi Aoi yang mana ternyata berada di pusat dunia tersebut, saat ini mereka semua pun langsung berangkat menuju ke sana dengan menggunakan pintu ajaib yang telah terhubung ke sekitar tempat Aoi. Dan rupanya tempat pertama yang harus mereka lewati saat ini adalah markas rahasia dari musuh Mongfa Sensei dulu. Lalu saat mereka berada di suatu ruangan, di sana sudah banyak NPC yang dulu pernah menjadi musuh Mongfa Sensei, namun dengan kondisi mereka saat ini yang sedang mematung. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba NPC tersebut pun aktif dan menyerang Asahi dan yang lain. Seketika itu, keempat harem Asahi pun langsung masuk ke mode tempur mereka masing-masing. Bahkan Amelia dan Irina juga memiliki mode tempur, yang mana Asahi sendiri juga belum pernah melihat mode tempur mereka tersebut. Lalu, saat salah satu NPC tersebut tergeletak akibat serangan dari harem Asahi, tiba-tiba NPC tersebut malah meledakkan dirinya sendiri, sehingga hampir mengenai Yoshino yang berada di sana. Namun di sini untungnya dengan sigap Asahi berhasil menyelamatkan Yoshino. Namun karena saking kerasnya ledakan tersebut, sehingga membuat Asahi dan Yoshino pun harus terlempar dari ruangan tersebut. Dan di sini yang membuat Asahi merasa terheran-heran karena saat ini mereka malah terlempar ke ruangan lain yang tentunya tak mereka kenal.
Dan menurut Yoshino, kemungkinan hal ini disebabkan oleh kekacauan sistem yang terjadi di dunia tersebut. Lalu selang beberapa saat, tiba-tiba Asahi bertanya kepada Yoshino mengenai perasaan suka harem Asahi kepada dirinya, yang mana Asahi menduga hal ini dikarenakan sejak awal kelima haremnya memang sengaja dirancang untuk mencintai Asahi. Dan yap, di sini Yoshino pun membenarkannya karena ia sendiri tidak bisa mengelak perkataan Asahi. Lalu di saat yang sama, ketika Mongfa Sensei berada di luar ruangan tersebut dengan tujuan untuk mencari Asahi, tiba-tiba ia tak sengaja mendengar percakapan Asahi dan Yoshino tentang perasaan suka dirinya dan juga yang lain kepada Asahi, yang mana sebenarnya perasaan suka mereka hanyalah sebuah program semata. Sehingga seketika itu membuat Mongfa Sensei pun merasa agak galau akankah perasaan sukanya terhadap Asahi benar-benar hanyalah sebuah program. Dan selang beberapa saat, di sini tiba-tiba mereka mendengar suara Irina yang sepertinya sedang meminta bantuan. Lalu sesampainya Asahi dan yang lain di tempat Irina, rupanya di hadapan mereka muncul semacam robot berbentuk ular raksasa, yang mana ternyata ular tersebut adalah program yang akan menghapus apapun secara permanen dari dunia tersebut. Bahkan yang mengejutkan, ular itu malah dengan sengaja menyalurkan virus pada NPC di sana agar NPC-NPC itu juga bisa menghapus eksistensi apapun yang berada di dunia tersebut. Sehingga saat ini mereka semua harus berhati-hati agar mereka tidak tertangkap oleh NPC tersebut. Namun tak lama setelah itu, rupanya di sini Yoshino malah tertangkap terlebih dulu, sehingga saat ini data keberadaan avatar Yoshino pun telah menghilang dari dunia tersebut. Lalu saat Asahi dan yang lainnya terkepung, Mongfa Sensei menyarankan Asahi untuk segera kabur terlebih dulu dan meninggalkan mereka. Namun dengan tegas Asahi pun menolak tawaran Mongfa Sensei, karena meskipun harem Asahi hanyalah sebuah AI, ia akan tetap ikut bertarung dan akan membantu melindungi mereka. Lalu selang beberapa saat, ketika mereka berhasil lolos dari NPC tersebut, saat ini akhirnya mereka telah sampai ke tempat yang nantinya akan menghubungkan mereka ke tempat Aoi. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba mereka kedatangan sosok yang sepertinya tak asing untuk Mongfa Sensei dan juga Asahi. Dan yap, rupanya sosok tersebut adalah Om Thunder. Dan karena dulu Mongfa Sensei sudah pernah mengalahkan Om Thunder, saat ini Mongfa Sensei pun berhasil mengalahkannya hanya dalam beberapa serangan saja. Karin yang biasanya menjahili Mongfa Sensei pun seketika itu merasa agak takut karena melihat kekuatan fisik Mongfa Sensei yang tak masuk akal. Lalu setelah itu, mereka pun menuju ke sebuah konsol yang akan membuka pintu menuju ke tempat Aoi. Namun saat Asahi mencoba menarik tuasnya, rupanya tuas tersebut agak susah untuk digerakkan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dari belakang mereka sudah datang para NPC dan juga ular-ular penghapus data. Tidak hanya itu, Om Thunder yang sebelumnya ditumbangkan Mongfa Sensei saat ini juga dijadikan penghapus data oleh ular tersebut. Dan untungnya dengan bantuan Mongfa Sensei, akhirnya mereka berhasil membuka pintu tersebut sehingga Amelia, Karin dan juga Irina bisa masuk terlebih dulu. Namun di sini yang membuat Amelia merasa cukup panik karena dari dalam ruangan tersebut tidak ada konsol yang bisa digunakan untuk menutup pintu tersebut, sehingga dikhawatirkan para NPC itu bisa masuk ke sana mengikuti mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, jika sudah masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Lalu saat Asahi mengajak Mongfa Sensei masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba Mongfa Sensei seolah menahan dirinya dan mengungkapkan kepada Asahi bahwa setelah kejadian Asahi yang membantu melindunginya dulu, ia pun mulai paham arti sebuah cinta yang didambakan oleh para manusia. Dan perasaan tersebut pun muncul dari dalam hati Mongfa Sensei dan bukan berasal dari data Ai. Oleh karena itu, demi melindungi orang yang ia sayangi, saat ini Mongfa Sensei pun memutuskan untuk menahan para NPC agar Asahi dan yang lain bisa segera menemui Aoi. Dan sebagai rasa terima kasih, Mongfa Sensei pun mengkisu Asahi sekaligus sebagai bentuk salam perpisahan terakhirnya dengan Asahi.
Lalu setelah itu ia pun mendorong Asahi agar Asahi bisa segera masuk ke ruangan tersebut, sedangkan Mongfa Sensei akan tetap berada di sana dan berusaha sekuat tenaga menghabisi para NPC. Lalu di saat yang sama, sembari memandangi Mongfa Sensei, sepertinya Asahi mulai bisa merasakan perasaan sesungguhnya dari Mongfa Sensei yang benar-benar mencintai dirinya. Namun saat Asahi telah masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba ruangan itu malah tertutup secara otomatis sehingga mereka tidak bisa kembali untuk membantu Mongfa Sensei. Lalu episode ini pun ditutup dengan Mongfa Sensei yang sebentar lagi akan menghilang karena ia yang berusaha melindungi orang yang ia sayangi dari NPC penghapus data. Dan dari balik ruangan kita diperlihatkan Asahi dan yang lain yang terlihat sangat sedih karena mereka tidak lagi bisa bertemu dengan Mongfa Sensei. Oke, untuk pembahasan anime Reneglops episode ke-10 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.